Itu thumbnailnya. Halo Kang Edi. Halo. Aduh, ini sebenarnya nih sepedanya nih unik banget kan. Ini yang bikin siapa? Kang Badrul. Iya, Badrul Alam ya. Badrul Alam, dia di Ciputat bengkelnya tuh. Bengkelnya Oh, dari dia yang ngedesain, terus yang buatnya sampai jadi seperti ini. Dia Badrul Alam. Halo Kang Edi. Halo. Kang, boleh nggak diceritain nih sepeda unik kayak ini nih gimana sih sejarahnya, awalnya siapa yang bikin? Iya. Awalnya tuh Taman Baca Kampung Buku ya, sebuah taman baca yang saya kelola ya di Cibubur itu selama ini kan menetap. Jadi anak-anak masyarakat kalau yang mau baca tuh datang ke taman baca ya. Nah, cuman kalau yang rumahnya jauh tuh jarang ya yang datang. Nah, kita tuh punya inisiatif untuk mendekatkan buku gitu. Jadi buku-buku yang ada di kampung buku kita bawa ke anak-anak yang rumahnya jauh gitu. Nah, ini alat transportasi yang membawa buku-buku itu menjangkau anak-anak atau masyarakat yang rumahnya jauh gitu. Nah, kalau sejarah berdirinya ini yang membuatnya namanya Badrul Alam. Badrul Alam itu teman saya yang ada di bengkelnya itu di Ciputat gitu. Ini karya pertama kargo sepeda yang dia buat. Terus kemudian waktu itu pas baru kenal gitu ketemu, oh boleh nih Alam dibikinin rak buku gitu kan, karena kan pengen banget alat transportasi yang bawa buku-buku itu pengennya sepeda gitu. Akhirnya sama Alam dibikinin seperti ini, terus modelnya minimal gitu ya, tapi bisa mengangkut buku yang banyak banget gitu. Kargo baca atau kabaca itu adalah pustaka bergerak dari Taman Baca Kampung Buku. Inspirasi kabaca tuh apa? Kalau inspirasinya sih waktu itu pernah lihat ini di channel YouTube, ada orang India ya, dia tuh membuat bicycle library ya. Dia keliling ke mana, ke kota-kota di sana di India gitu, pelosok-pelosok gitu ya. Awalnya gara-gara melihat Inspirasi dari situ sih ya, akhirnya boleh juga nih bikin seperti itu gitu. Nah, akhirnya dipertemukan sama Alam itu, akhirnya dibikinin sampai terrealisasi seperti ini gitu. Unik banget ya. Wah, berarti inspirasinya dapetnya dari mana-mana ya. Terus visi kabaca itu untuk apa sih? Kalau visinya ya itu pengen akses buku itu deket ya. Jadi kalau yang selama ini mungkin buku-buku kalau beli itu mahal ya, kalau toko buku ya mendingan beli sembako dulu lah kalau kata orang tuanya itu kan. Ya masih mementingkan makan apalagi di masa sekarang ini gitu kan. Dan niatnya sih pengen mendekatkan buku supaya anak-anak itu lebih tergerak lagi lah minat bacanya gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk meningkatkan minat baca sih gampang ya, cuman dua. Pertama tuh ketersediaan buku, terus yang kedua peran orang tua. Sebenarnya dua itu aja sih. Jadi kalau kabaca ini sebenarnya hanya salah satu penunjang aja gitu ya, trigger lah. Jadi selama kita keliling juga yang diedukasi tuh orang tuanya juga gitu, supaya orang tuanya juga bisa menumbuhkan minat bacanya anaknya. Karena kan yang sering ketemu kan orang tua gitu ya. Nah itu sebenarnya dua syaratnya, orang tua sama ketersediaan buku. Terus ada nggak sih pengalaman unik dari goes? Oh iya, pengalaman unik sebenarnya banyak sih. Unik kalau mau diceritain gitu. Iya. Tapi kalau misalkan yang berkesan ada beberapa ya. Kalau misalkan kabaca ini kan menggeleser atau meluncur nggak hanya di Jakarta ya,
kadang sesekali juga ke daerah gitu ya. Nah yang paling berkesan tuh emang kalau ke daerah gitu ya, ternyata kalau kita bawa buku-buku itu antusiasmenya tinggi gitu. Mungkin jarang kali ya nemu buku-buku yang kita bawa tuh bagus-bagus gitu ya, wah gitu, wah kayak seperti menemukan apa ya, mutiara gitu. Salah satunya waktu itu pernah ke Ciamis tuh, banyak anak-anak Ciamis Jawa Barat. ya, Ciamis Jawa Barat, semua anak-anak pada ngerubungin gitu, tuh unik gitu, berkesan banget gitu. Ada juga pengalaman yang lain waktu pas di puncak, waktu turun gitu ya, terus ada yang ngikutin kan, motor kan, takutnya ada apa nih, udah malam kan, aduh ada apa nih gitu. Akhirnya berhenti di tempat yang agak rame gitu ya. Pas berhenti, tiba-tiba yang ngikutin itu motor, yang naik motor itu ngajak ngobrol, nanya-nanya. Katanya ini mau apa, ngasih buku, nyumbang buku. Oh itu unik banget tuh. Tiba-tiba masih banyak lagi tuh, itu penting beberapa gitu. Yang Paling berkesan ya. Itu. Kenapa tertarik goes literasi? Iya, goes literasi kenapa? Karena pertama apa ya, kalau kita mau apa, anak-anak pengen senang gitu sesuatu kan, atau kita pengen ngajak anak-anak baca lah gitu ya, harus ngasih sesuatu yang menarik dulu gitu, yang aneh gitu kan. Nah ini salah satu media yang membuat aneh Unik bagi ya? anak-anaknya, apa aneh gitu ya, kok sepedanya kayak gini ya, minimal itu dulu deh, anak-anak mendekat Pengen kan, tahu. gara-gara ini kan, gara-gara Iya. sepeda ini. Setelah mendekat baru diajak ngobrol, terus sampai pada akhirnya diajak baca buku gitu. Nah soalnya kan kalau kita apa namanya, membaca buku itu bukan apa kewajiban ya, tapi kebutuhan. Jadi bikin anak itu butuh gitu, butuh bacaannya. Cuman kalau sekarang temanya nih bukan anak-anak, sekarang karena masa pandemi temanya buku-buku kesehatan yang dibawa ya. Buku kesehatan, jadi menyesuaikan kemana meluncur gitu. Kalau misalkan ke masjid, buku-buku yang dibawa agama. Kalau ke taman, buku anak-anak gitu. Jadi tergantung planningnya nih, di hari-hari ini besok apa nih gitu. Nah itu yang kedua ini, kalau sepeda itu sebenarnya kita juga mengurangi polusi kan. Berbeda dengan kendaraan-kendaraan yang bermotor gitu kan mengeluarkan polusi dan merusak ozon ya kan. Ini salah satu usaha mengurangi lah ya, salah satu usaha mengurangi dan menyehatkan juga dengan menggunakan sepeda, dan kita secara nggak langsung memberi juga umur yang panjang buat bumi gitu. Stop global warming.